Pagi ini kita masih bisa beribadah, semuanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Amin. Dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita adalah anak-anak Tuhan yang Dia cintai, yang Dia kasihi, dan Dia rindukan untuk selalu bersekutu dengan Dia. Dekat dengan Dia, bersama-sama, sama seperti kita orang percaya hari-hari ini, kita semua orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan, kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan kita juga hidup dalam persekutuan satu sama lain. Karena kita adalah gereja Tuhan. Kita adalah umat Tuhan, milik kepunyaan Tuhan sendiri. Amin. Kita bersyukur bahwa pagi ini saya percaya bahwa di seluruh dunia, bahkan di Indonesia sendiri, semua orang menyelenggarakan ibadah hari Minggu. Mereka bersekutu, mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan di sorga bersuka cita. Tuhan di sorga dan Tuhan yang di dalam kita, yaitu roh Tuhan sendiri, bersuka cita di dalam setiap kita. Kita adalah anak-anak Allah. Dan kalau Dia bersuka cita, maka kita secara pribadi kita juga bersuka cita. Kita juga bergembira dalam Dia. Amin. Karena Dia bergembira dalam setiap kehidupan kita. Kita tadi pada saat kita bersekutu dalam tubuh dan darah Yesus, kita mengangkat roti, kita mengangkat cawan ini. Itu tidak hanya sekedar peringatan saja. Tuhan Yesus memang menganjurkan kita untuk selalu mengucap syukur, bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Itu tidak hanya sekedar lambang saja, tapi kita percaya bahwa kita bersatu dengan Dia. Amin. Kekristenan itu bukan kita mengikuti mencontoh Tuhan Yesus. Kekristenan itu berbicara bahwa Yesus yang telah turun ke dalam dunia ini sebagai seorang manusia, dan Dia sekarang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi rohnya, roh Tuhan sendiri ada dalam hidup setiap kita. Roh Tuhan ada dalam hidup setiap saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Roh Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jadi dimanapun kita berada, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Itu kabar baiknya. Nah, kita bersyukur sama Tuhan Yesus bahwa Dia selalu mengajar kita, selalu mendidik kita, dan selalu membimbing kita. Dia Tuhan yang berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan melupakanmu. Nah, itu janji Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Manusia kalau berjanji, dia kadang-kadang melupakan janjinya. Manusia kalau sudah bernasar atau mengucapkan janji, kadang-kadang dia lupa. Dan dia mungkin entah itu sengaja atau tidak sengaja, tapi manusia seperti itu. Tapi kalau Tuhan sekali berjanji, Dia pasti menepatinya. Nah, kapanpun waktunya, janjinya itu pasti ya dan amin dalam hidup kita. Itulah sebabnya maka kita berkata bahwa kita sebagai gereja Tuhan, kita berkata ya, kita berkata amin atas setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara dan saya bersyukur bahwa firman Tuhan ini berisi banyak akan janji-janji Tuhan, kebenaran Tuhan. Dan Yesus Kristus Tuhan datang ke dalam dunia ini, Dia menggenapkan setiap janji-janji Bapa kepada anak-anaknya, kepada gerejanya. Dia menggenapkan itu. Dan salah satu penggenapan yang luar biasa adalah ketika Dia menggenapkan di atas kayu salib. Ketika Dia mati di atas kayu salib, Dia menggenapkan seluruh kebenaran firman Tuhan. Makanya bagi kita setiap orang yang percaya, bagi kita setiap anak-anak Tuhan yang percaya di dalam nama Yesus, kita beroleh janji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menggenapkan janjinya dalam hidup setiap kita yang percaya. Nah, ini kebenaran yang luar biasa. Saudara, kita semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Yesus Kristus Tuhan, kita tidak bisa, mungkin tidak ada satu orang manusia pun di dunia ini tidak yang bisa benar-benar melaksanakan seluruh perintah Tuhan dalam firman Tuhan ini. Tidak ada yang bisa. Karena seluruh perintah firman Tuhan ini adalah kudus dan suci dan benar adanya. Seseorang yang ingin menerima keselamatan kekal, seorang yang ingin bisa menerima hidup kekal, kalau dia dipanggil Tuhan, dia masuk sorga seperti itu, maka dia harus bisa menuruti seluruh kebenaran firman Tuhan tanpa terkecuali. Dari, kalau kita baca ini ya, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, saudara, ada puluhan kitab di sini. Dan semuanya berisi perintah Tuhan, berisi ketetapan Tuhan, berisi janji-janji Tuhan. Dan kita dituntut, saudara, kita dituntut untuk bisa menaati seluruh perintah Tuhan, seluruh ketetapan kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika dituntut seperti itu, apakah kita mampu? Tidak ada seorang pun yang mampu. Kita tidak bisa mampu, secara manusia kita tidak bisa mampu. Hanya satu pribadi yang mampu. Siapa? Yesus.
Yesus yang mampu menggenapkan kehendak Bapa di sorga. Yesus yang mampu, saudara. Kita tidak mampu secara manusia. Benar ya? Perbuatan benar itu terlalu hebat. Orang hari ini bisa berkata, misalkan perintah Tuhan, jangan membunuh. Oke? Nah, kita berkata, saya tidak membunuh. Tetapi firman Tuhan Yesus berkata, orang yang benci sama seseorang, dia sudah membunuh. Jadi membunuh itu bukan bicara tentang membunuh secara fisik, pakai pistol atau pakai pisau seperti itu. Dalam hatinya saja dia sudah benci sama saudaranya, dia sudah benci sama temannya, sama seseorang atau anggota keluarganya. Yesus berkata dia sudah membunuh orang tersebut. Luar biasa. Ada perintah Tuhan berkata jangan berzina. Jangan berzina ya. Jangan berzina itu artinya jangan melakukan hal-hal yang cabul seperti itu. Yang tidak baik. Nah, jangan berzina kata Tuhan. Perintah Tuhan seperti itu. Nah, Yesus berkata seperti ini. Seseorang pria misalnya, dia memandang seorang wanita dan dia menginginkan dalam hatinya. Menginginkan itu artinya bukan dia suka sama orang itu, bukan. Menginginkan itu artinya dia memandang wanita itu dengan nafsu, kayak gitu. Yang wanita itu bukan pasangan dia, bukan seseorang yang istilahnya secara resmi menikah kayak gitu. Bukan. Jadi misalkan ada wanita dan pria yang belum menikah dan si pria ini memandang wanita ini, cuma memandang. Dan di dalam hatinya menginginkan nafsu sama wanita ini. Tuhan berkata dia sudah berzina. Betapa aturan Tuhan itu luar biasa. Betapa detil, betapa istilahnya itu betapa ketatnya aturan Tuhan dalam firman Tuhan. Nah, siapa yang sanggup? Saya pria normal, saya laki-laki normal. Nah, di sini ada teman kita Martin juga normal ya, kayak gitu. Nah, menurut penelitian, ini penelitian nih, bahwa namanya seorang pria itu setiap 6 menit atau 6 menit memikirkan tentang hubungan seks. Tentang seks, bukan hubungan sih, tentang seks kayak gitu. Tetap terlintas dalam pikirannya kayak gitu. Itu normal, itu wajar, secara biologis biasa. Tetapi Tuhan berkata, kalau kau mengingini, kau berzina. Berarti saudara, betapa ketatnya aturan kekudusan dalam kebenaran firman Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan sungguh sukar untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sempit jalannya, susah. Lebih mudah kata Tuhan, onta masuk lubang jarum daripada seseorang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Sangat susah, sangat sukar. Makanya murid-murid Tuhan pernah berkata kepada Tuhan, mustahil Tuhan, kami tidak bisa. Kalau kayak seperti itu, kalau Tuhan kasih aturan seperti itu, kalau aturan-aturannya seperti itu, bagaimana? Siapa yang diselamatkan? Siapa yang bisa masuk sorga? Tidak ada satu pun yang bisa masuk sorga. Karena semuanya sangat sukar. Sangat susah. Bahkan Tuhan bilang, kalau kamu ingin masuk dalam kerajaan Allah, kerajaan sorga, kamu harus menyangkal dirimu, memikul salib. Ayo saudara, bayangkan, siapa yang di sini sudah pernah pikul salib? Nggak ada. Nggak ada yang mampu saudara ya, menyangkal diri. Kalau ada, sekarang bicara tentang dosa misalnya, kita contohkan tentang dosa. Nah, dosa itu apa? Orang bilang ada dosa besar, dosa kecil. Kalau membunuh itu dosa besar. Kalau cuma memikirkan benci sama saudaranya itu dosa kecil. Tidak ada. Di hadapan Tuhan, dosa besar maupun dosa kecil sama saja. Sama-sama menjijikkan. Di sorga tidak menerima orang berdosa. Sorga tempat kekudusan. Allah itu kudus. Dia tidak bisa bersatu dengan orang yang berdosa. Dosa tidak mendapat tempat di kerajaan Tuhan. Nah, dosa di mana? Dosa, orang berdosa atau dosa itu sendiri itu adalah upah daripada maut, itu upah daripada dosa. Ketika orang berdosa dia harus dapat maut. Dia harus masuk ke dalam kebinasaan kekal. Masuk ke dalam kengerian itu. Kebinasaan kekal, bukan sesuatu yang sementara, tapi kekal selama-lamanya. Nah, itu orang berdosa. Artinya saudara, bahwa tidak ada satu orang pun yang mampu untuk hidup kudus, benar, seperti yang tertulis dalam Alkitab dengan kekuatannya sendiri. Tidak ada yang mampu satupun. Tidak ada yang mampu, saudara. Kita mungkin tidak berdosa secara fisik, seperti yang dikatakan tadi, membunuh secara fisik, berzina secara fisik, atau mencuri secara fisik. Tapi kita mungkin berdosa dalam pikiran kita, benar ya? Dalam hati kita, dalam perasaan kita.
Mungkin dalam perasaan kita ada perasaan marah. Marah sama teman, marah sama orang tua, marah sama anak, marah sama saudara atau marah sama tetangga. Ada perasaan-perasaan seperti itu. Tuhan berkata, kau sudah berdosa. Bahkan firman Tuhan berkata dalam surat Yakobus berkata, kalau kau bisa melakukan hal yang benar, misalnya kepada seseorang, kau tahu itu perbuatan benar. Kau tahu itu perbuatan yang seharusnya kau lakukan, tapi kau tidak melakukannya. Saya beri contoh, misalnya kita ketemu dengan seseorang di jalan, contohnya kayak gitu. Kita lagi naik, misalkan nyetir mobil atau naik motor seperti itu. Nah, dan kita lihat ada seorang pemulung sampah gitu, lagi lewat, lagi mulung sampah. Seperti itu ya. Nah, kalau firman Tuhan mengajarkan, kalau kau bertemu dengan orang-orang yang susah, orang-orang yang kekurangan, kamu harus membagikan sesuatu sama mereka. Benar ya? Gitu. Tapi kan kita lagi di jalan nih, lagi pengen buru-buru, lagi pengen ngebut gitu loh. Lagi pengen ketemu dengan saudara atau lagi ada kepentingan yang sangat penting seperti itu. Jadi ya kita lihat dia lewat kayak gitu. Ya sudahlah, lewat sajalah kita kayak gitu. Nah, firman Tuhan berkata apa? Kamu sudah berdosa, kamu tidak lakukan yang benar. Seharusnya kamu berhenti. Ikut aturannya seperti itu. Kamu harus berhenti meskipun kamu punya kepentingan dan kamu harus membagikan sesuatu buat dia. Entah kamu kasih uang, entah kamu kasih pakaian atau apa. Seperti itu. Itu aturan firman Tuhan. Seperti itu. Makanya tidak ada yang sanggup. Tidak ada yang bisa mampu benar-benar melaksanakan seluruh kebenaran firman Tuhan ini. Nah, kalau langgar satu kebenaran, maka langgar semuanya. Itulah hukum agama. Susah. Tidak ada satu manusia pun yang bisa mencapai Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Agama itu ciptaan manusia. Agama itu buatan manusia. Ada agama Kristen, ada agama-agama yang lain. Itu buatan manusia. Agama ya, agama. Makanya KTP kita pakai ada namanya agama. Identitas kita ada agamanya. Agama itu buatan manusia. Untuk apa? Untuk mencapai Tuhan. Nah, padahal agama tidaklah menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu siapa? Tuhan itu sendiri. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Kita lihat dalam Yohanes. Yohanes pasal yang pertama, Injil Yohanes. Pasal yang pertama ayat yang ke-17. 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, hukum Taurat ini artinya hukum agama, aturan agama. Ya, seperti yang tadi berbuat baik, menjauhi pelanggaran, seperti itu. Itu aturan agama. Menjauhi kejahatan, tetaplah berbuat baik, berbuat benar. Itu aturan agama. Benar ya? Nah, hukum Taurat atau aturan agama itu diberikan, kalau firman Tuhan katakan diberikan oleh Musa. Kenapa Musa? Musa itu seorang manusia. Dia seorang nabi. Benar ya? Nah, dia seorang nabi. Nah, banyak kepercayaan di dunia ini, mereka mendapatkan aturan-aturan agama itu dari seorang yang mereka hormati. Entah itu nabi, entah itu siapalah pokoknya. Entah itu ya dewa atau segala macam. Itu orang-orang yang memberikan aturan. Ya, aturan agama. Kamu harus berbuat baik seperti ini, kamu harus beramal, kamu harus memberi kepada orang miskin, kamu harus misalkan berdoa, sembahyang setiap hari dengan aturan seperti ini, kamu tidak boleh makan ini, kamu tidak boleh makan itu, kamu harus berpantang ini, berpantang itu, supaya apa? Supaya kamu mencapai kesempurnaan. Seperti itu ya. Nah, itu aturan-aturan agama diberikan oleh para nabi, oleh para ya dewa atau guru atau pengajar atau sufi dan segala macam. Nah, seperti itu. Kalimat selanjutnya berkata gini, tetapi aturan agama diberikan oleh Musa atau seorang nabi, tetapi kasih karunia dan kebenaran. Jadi kasih karunia dan kebenaran ini tidak dua, tapi bersatu. Kasih karunia dan kebenaran apa? Datang. Jadi kasih karunia dan kebenaran itu bukan diberikan, tapi datang sendiri, saudara. Nah, ini beda. Kalau aturan agama yang supaya kita dekat dengan Tuhan, supaya kita bisa kenal Tuhan katanya, dengan cara kita berbuat baik, berbuat benar, berbuat ini, berbuat itu, menjauhi larangan segala macam, menjauhi kejahatan, seperti tadi aturan-aturan agama itu diberikan. Dan tidak ada satu orang pun manusia yang mampu menaati aturan-aturan agama. Nah,
Tapi firman Tuhan katakan seperti ini. Kasih karunia dan kebenaran itu. Ayo, benar ya? Kebenaran. Nah, kita semua ingin hidup kita benar. Amin. Kita semua ingin jadi orang yang benar. Kita bukan jadi orang yang rusak seperti itu. Kita jadi semua orang benar. Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi begini, saudara semua. Kasih karunia dan kebenaran itu datang. Bukan diberikan, tapi dia datang. Oleh Yesus Kristus. Pribadi Tuhan. Yesus Kristus. Yesus artinya adalah Yehovah Hamaziah. Atau Tuhan Sang Penyelamat. Kristus artinya yang diurapi. Nah, berarti kalau dirangkai nama ini, Yesus Kristus artinya Tuhan Sang Penyelamat yang diurapi, penuh dengan pengurapan. Dia datang sebagai apa? Sebagai Sang Kasih Karunia dan kebenaran. Nah, ini luar biasa. Jadi Yesus ini sendiri datang. Itulah sebabnya Tuhan kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu, dia Tuhan yang datang ke dalam dunia. Dia datang buat saudara semua. Dia datang buat saya. Dia datang buat setiap kita. Bukan kita yang datang cari dia, tapi dia yang datang mencari kita. Inilah bedanya. Luar biasa. Kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah kasih. Kasih itu adalah Yesus sendiri, Tuhan sendiri, kasih, pribadi kasih. Yang dikaruniakan, yang diberikan sebagai pemberian, ya, sebagai hadiah, amin, sebagai hadiah dari Bapa di sorga. Lihat Yohanes 3, Yohanes pasal 3, ayat yang ke-16, Yohanes 3 ayat 16, tolong saudara Feby bacakan, Yohanes 3 ayat 16. Amin. Nah, seperti tadi, kasih karunia dan kebenaran. Nah, firman Tuhan Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih, lagi-lagi bicara tentang kasih ya, kasihnya begitu besar sehingga ia mengaruniakan. Nah, mengaruniakan itu artinya memberikan dengan cuma-cuma, memberikan pemberian yang cuma-cuma kepada siapa? Kepada dunia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak mati, melainkan mendapat kehidupan dan keselamatan yang kekal. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini karena apa saudara? Karena dia mengasihi dunia. Dia tidak mengasihi hanya orang-orang Kristen saja. Dia tidak mengasihi hanya orang-orang yang baik-baik saja. Tapi dia mengasihi seluruh umat manusia. Entah kamu baik, entah kamu jahat, entah kamu jelek, entah kamu apapun lah modelnya. Entah kamu kaya, miskin, status manusia yang mengkotak-kotakan seperti entah kamu pintar, bodoh. Tuhan datang buat setiap manusia. Karena apa? Karena dia mengasihi manusia. Amin. Nah, dan dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Supaya apa? Kata Tuhan, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi barang siapa yang percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah juru selamat yang datang ke dalam dunia sebagai seorang manusia, yang mengasihi kita, yang datang sebagai pribadi kasih karunia, bagi yang percaya menerima hidup yang kekal, tidak binasa. Jadi saudara dan saya hari ini, kita semua di tempat ini, atau saudara-saudara yang ada di rumah sekalian, saudara-saudara yang menyaksikan live streaming ini, saudara yang belum sampai hari ini belum percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara boleh datang kepada Dia dan berkata, Tuhan, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Kenapa? Karena itu adalah jalan menuju keselamatan dan kehidupan yang kekal. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan.
Hanya di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa. Bapa itu di mana? Bapa itu ada di sorga. Tidak ada seorang pun yang bisa datang dan masuk dalam kerajaan sorga kalau tidak melalui Yesus Kristus Tuhan, yang adalah pribadi Allah sendiri, yang adalah anak Allah, yang datang ke dalam dunia ini, datang buat umat manusia sebagai manusia. Supaya apa, saudara? Supaya kita manusia yang lemah ini, supaya kita manusia yang tidak mampu menaati aturan-aturan agamawi tadi. Supaya apa, saudara? Di dalam Dia, di dalam Yesus, kita menerima kehidupan kekal. Amin. Ini adalah hal yang luar biasa. Itulah sebabnya, saudara, kita yang dibenarkan hari ini, kita yang menerima kebenaran dalam Tuhan, kita bukan hidup benar karena kita berusaha dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan perbuatan baik kita. Tidak. Kita bisa jadi orang yang benar karena apa? Karena kita dibenarkan di dalam Yesus. Yesus yang membenarkan kita. Nah, saya kasih contoh seperti ini. Kita yang hari ini mungkin hidup setiap hari. Ya, hidup setiap hari bersama-sama menjalani kehidupan ini dengan tingkah laku dan perilaku yang berbeda-beda, yang unik, yang macam-macam. Nah, ada yang tingkah lakunya baik gitu. Dia orangnya penyabar, dia orangnya suka memberi, dia orangnya adalah orang yang murah senyum, dia adalah orang yang ramah, sopan. Tapi ada orang-orang tertentu yang mungkin unik. Orang yang mungkin ketemu dengan kita pun tidak mau menegur. Mungkin gitu. Ada orang yang gampang tersinggung misalnya. Ada teman-teman kita yang seperti itu. Gampang tersinggung, gampang marah. Ketika kita misalkan nasihati, beritahu dia sedikit saja, dia langsung marah. Dia langsung tersinggung. Atau ada orang-orang yang hari ini mungkin dia punya kebiasaan-kebiasaan buruk. Mungkin dia tidak bisa lepas dari namanya kecanduan dalam hidupnya. Ada orang yang kecanduan merokok. Ada orang kecanduan alkohol. Ada orang yang kecanduan narkoba. Tapi itu hal-hal yang mungkin beberapa orang yang alami. Tetapi kebanyakan orang biasanya kecanduan dengan apa, saudara? Kecanduan dengan hari-hari kecanduan dengan gadget, ya, dengan game, kayak gitu ya. Sehingga melakukan hal yang benar pun melakukan hal-hal yang baik itu sangat susah. Seharusnya misalkan seorang pelajar, dia seharusnya belajar, dia seharusnya sebagai seorang pelajar ya itu kegiatannya belajar. Tapi karena mungkin waktu-waktu luang dia main game dan segala macam, kadang-kadang lupa waktu. Nah, itu melakukan hal yang benar atau tidak? Contohnya misalkan kita yang sudah percaya Yesus Tuhan, kita percaya bahwa kita inilah tubuhnya Tuhan. Amin. Bait Roh Kudus, tempat Roh Tuhan berdiam. Tapi dengan seenaknya, misalkan kalau kita makan makanan yang mengandung kolesterol, mengandung lemak-lemak kayak seperti itu, tidak jaga kesehatan, tidak pernah olahraga, tidak pernah lakukan yang baik, tidak pernah jaga tubuh, seenak-enaknya saja. Bahkan ada orang-orang yang terikat dengan kecanduan-kecanduan seperti yang saya bilang tadi. Entah itu rokok, entah itu alkohol, entah itu narkoba, merusak tubuhnya, merusak organ-organ tubuhnya yang seharusnya tidak dilakukan. Benar ya? Seharusnya tidak dilakukan seperti itu. Tapi itulah manusia. Manusia tuh keadaannya seperti itu. Ya. Jadi jangan berkata bahwa aku sudah percaya Tuhan Yesus, aku sudah di dalam Yesus Kristus, aku pasti jadi orang baru, manusia baru, lepas dari segala itu. Belum tentu. Kita masih terikat dengan hal yang seperti itu. Ada orang yang kecanduan narkoba, ada orang yang kecanduan dengan makanan, ada orang kecanduan dengan misalkan game, ada orang kecanduan dengan main judi dan segala macam. Sama saja, kecanduannya sama. Artinya kita ini sebagai manusia, kita ini sering gagal, sering kali jatuh dalam kehidupan sehari-hari kita. Benar ya? Dalam mengiring Tuhan, dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Kita masih sering gagal, masih sering jatuh, masih sering melakukan kesalahan banyak hal dalam hidup kita. Nah, kalau keadaan yang seperti itu, bagaimana kita bisa terima hidup kekal? Bagaimana kita bisa dikatakan sebagai orang benar?
Sangat susah. Kita aja jatuh bangun setiap hari dalam keadaan yang salah. Satu-satunya cara, satu-satunya solusi yang Allah sediakan, yang Tuhan sediakan buat kita adalah apa? Kita terima kebenaran di dalam Yesus. Amin. Saat kita terima kebenaran di dalam Yesus Kristus Tuhan, saat kita menerima Dia, Tuhan Yesus, aku percaya bahwa aku dibenarkan di dalam Engkau. Bukan karena perbuatanku, bukan karena tingkah lakuku, bukan karena aku hebat dalam berusaha berbuat baik dan benar, tapi karena Yesus Kristus memberikan kebenarannya sendiri dalam hidup setiap kita. Sehingga kita yang percaya, kita dibenarkan di dalam Dia. Amin. Nah, kapan Dia membenarkan kita? Kapan itu? Ketika Yesus tergantung di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ketika Dia tergantung di atas kayu salib, saudara, apa yang Dia lakukan? Dia menebus dosa-dosa kita. Dia menebus setiap pelanggaran dan kesalahan kita. Amin. Hari ini kita buat salah. Besok mungkin kita buat salah lagi. Tapi kabar baiknya adalah Yesus menebus dan menghapus setiap pelanggaran dan dosa-dosa yang kita lakukan. Kapan Dia tebus itu? 2000 tahun yang lalu. Kita sudah lahir atau belum? Belum. Kita sudah lakukan kesalahan belum? Belum. Jangankan lakukan kesalahan, lahir aja belum. Tapi Yesus sudah menebus itu. Itulah kabar baik buat kita. Amin. Makanya ketika kita percaya bahwa di dalam Yesus ada kebenaran, di dalam Yesus ada kehidupan, di dalam Yesus ada keselamatan, kita memperoleh itu dengan cuma-cuma, dengan gratis. Karena itulah yang disebut kasih karunia Allah dalam hidup setiap kita. Amin. Amin. Ini kabar baik buat setiap kita. Ini kabar baik buat setiap orang yang hari ini mau percaya bahwa hanya di dalam Yesus ada kebenaran, ada keselamatan. Wow. Mari kita lihat satu ayat yang luar biasa dalam Roma. Roma pasal yang keempat, ayat 6, 7, dan 8. Tolong Feby bacakan lagi. Roma pasal 4, 6, 7, dan 8. Seperti juga Daud menyebut berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Ayat yang ke-7, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Ayat ke-8, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin. Bukankah ini kabar baik? Ini kabar baik buat kita. Tuhan berkata, firman Tuhan berkata lewat Raja Daud, berbahagia. Kita semua adalah orang-orang berbahagia. Karena apa? Karena kita dibenarkan Tuhan bukan berdasarkan perbuatan kita. Wow. Dan ayat ke-7 berkata, kita diampuni pelanggaran-pelanggaran kita. Tidak hanya diampuni, tapi apa? Ditutupi dosa-dosa kita. Wow, ditutupi. Dengan apa Dia menutupinya? Dengan darah Yesus. Amin. Darah Yesus menutup setiap dosa-dosa kita. Dan kita disebut juga orang-orang berbahagia. Kenapa? Kesalahan kita tidak diperhitungkan Tuhan kepada kita. Amin. Wow, luar biasa. Kenapa tidak diperhitungkan Tuhan? Karena Tuhan menghitung kesalahan kita di mana? Di dalam diri Yesus ketika Yesus di kayu salib. 2000 tahun yang lalu. Kesalahan kita, pelanggaran kita, dosa-dosa kita ditimpakan kepada Yesus ketika Yesus mati dari kayu salib. Dan Dia dihukum di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia dihukum karena apa? Karena pelanggaran, karena dosa, karena kesalahan-kesalahan yang kita perbuat selama ini. Kita tidak mampu untuk hidup benar berdasarkan kekuatan kita. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya bersyukur bahwa kabar baik buat setiap kita. Kita adalah anak-anak Yesus. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita hidup dalam kebenaran. Kita hidup dalam kasih karunia Allah Bapa. Kita hidup dalam kemenangan yang Dia berikan buat setiap kita. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kemampuan kita untuk berusaha hidup benar, hidup kudus, hidup sempurna. Bukan itu. Tapi semata-mata karena kasih karunia Allah yang melimpah dalam hidup setiap kita, anak-anaknya. Hari ini saudara, kita semua gereja Tuhan, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, hari ini saudara, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudusnya
selalu rindu bersekutu dengan saudara dan saya. Setiap hari. Dia rindu. Dia rindu untuk berkumpul dengan anak-anaknya. Dia rindu untuk berkomunikasi, untuk berbicara. Itulah sebabnya kekristenan bukan bicara tentang aturan agama. Tapi kekristenan itu bicara tentang sebuah hubungan. Relationship yang Tuhan bangun dalam hidup setiap kita. Dulu kita terpisah daripada Allah. Dia kudus, dia sempurna, dia luar biasa mulia. Kita adalah orang-orang berdosa. Kita adalah orang-orang cemar. Kita orang-orang yang seringkali jatuh, seringkali gagal. Terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Terikat dengan kecanduan-kecanduan. Terikat dengan hal-hal yang jahat dalam hidup kita. Tapi kasih Allah melampaui semuanya itu. Dia mengasihimu. Dia mencintaimu. Dia rindu kau kembali. Seperti seorang anak yang hilang. Seperti anak yang bungsu itu yang hilang. Yang meninggalkan bapaknya. Dan berfoya-foya. Memfoya-foyakan, menghambur-hamburkan seluruh harta, seluruh pemberian bapaknya. Tapi bapaknya yang di sorga begitu mengasihi dan mencintainya. Dia merindukan anak itu kembali. Saudara, saya berdoa dan saya rindu kalau saudara mendengarkan dan melihat program ini. Kalau saudara yang ada di rumah, atau saudara pun dimanapun berada, saudara yang melihat rekaman pemberitaan firman Tuhan ini, kabar baiknya adalah bahwa Tuhan kita yang di sorga, Bapa kita yang baik, masih merindukan hidup saudara dan saya. Dia merindukan saudara untuk kembali kepadanya. Dia merindukan saudara untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Itulah hubungan yang indah, hubungan antara Bapa dan anak, anak dan bapaknya. Dan firman Tuhan berkata, ketika kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita tidak lagi jauh daripada dia. Kita dekat dengan dia. Amin. Kita begitu dekat dengan dia. Sehingga kita bisa berseru, Abba, ya Bapa, Allahku, Bapakku yang baik. Bapa yang mengasihiku. Bapa yang selalu membelaku. Bapa yang selalu menyertaiku. Dalam susah dan senang, dia selalu ada bersama-sama dengan aku. Dalam segala keadaan, dia Bapa yang pelihara kita. Salah satu nama Tuhan adalah El Shaddai. El Shaddai artinya juga disebut more than enough. Atau lebih daripada cukup, saudara. More than enough, lebih dari cukup. Dia Bapa yang mencukupkan kita, melimpahi segala sesuatu dalam hidup kita. Dia melimpahi kita dengan kasih-Nya yang mulia. Kasih yang luar biasa tersedia dalam hidup setiap kita. Amin. Hari ini saudara, kita adalah orang-orang yang dibebaskan. Kita adalah orang-orang yang dipulihkan. Kita adalah orang-orang yang dipenuhi dengan sukacita. Kita adalah orang-orang yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Bukan karena kita berusaha bersukacita. Bukan karena kita berusaha untuk hidup damai. Bukan karena kita berusaha untuk hidup sabar. Tidak. Tapi karena roh Tuhan di dalam kita. Dia adalah roh yang penuh dengan damai sejahtera. Dia adalah roh yang penuh dengan sukacita. Dia adalah roh yang penuh dengan kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau hari ini Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun saudara berada, adalah orang-orang yang bisa disebut orang penyabar, orang yang pemurah hati, orang yang setia, itu bukan karena kemampuan kita, tapi semata-mata karena roh Tuhan di dalam kita. Amin. Saat kita dekat dengan dia, saat kita mulai intim, bersekutu dengan dia setiap hari, kapanpun, seperti yang pernah diajarkan lewat kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, tidak perlu kita berdoa secara panjang-panjang, secara lebar. Mungkin saudara bisa berdoa panjang lebar seperti itu. Tapi ada beberapa orang yang tidak bisa mengucapkan banyak kata-kata. Atau Bapak Ibu Saudara tidak punya waktu. Kadang-kadang di rumah terlalu sibuk, terlalu ribut, terlalu bising. Ada banyak kegiatan. Nah, kapan kita bisa berdoa? Saya mau katakan dalam Yesus, kapanpun. Amin. Kapanpun kita bisa berdoa. Kita bisa berkomunikasi dengan dia dalam hati kita. Entah kita lagi berkendara di jalan, atau kita lagi di rumah, atau kita dimanapun. Di kamar kecil sekalipun. Lagi duduk seperti itu. Kita bisa bicara dengan dia. Kita bisa berkomunikasi dengan dia. Kenapa? Karena dia Tuhan yang mencintai kita, mengasihi kita. Dialah Tuhan yang baik dalam hidup saudara dan saya. Ayat yang terakhir. Yang terakhir, oke? Lukas pasal yang ke 15.
Lukas pasal yang ke-15. Saya akan bacakan buat kita semua. Ini adalah salah satu cerita yang Tuhan Yesus ceritakan kepada para muridnya. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Lukas 15 ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara, cerita ini luar biasa sekali dan kita tidak akan terlalu panjang bahasnya karena keterbatasan waktu. Tapi satu hal yang Tuhan mau ajarkan dalam hidup kita lewat cerita ini, bahwa ada dua pribadi di tempat ini yang mirip kehidupannya dengan umat manusia. Dua anak. Bapak ini tentang Bapak itu bercerita tentang Tuhan sendiri, Bapak di sorga. Tapi anak yang hilang, ini kalau bisa dibilang bukan hanya yang bungsu yang hilang, yang sulung pun terhilang. Ya, yang pertama tentang yang bungsu. Yang bungsu ini adalah orang yang bisa dibilang adalah seseorang yang meninggalkan Tuhan dalam hidupnya. Seseorang yang meninggalkan Tuhan, seorang yang berkata, sudahlah, aku hidup secara dunia saja. Aku hidup kesana kemari, aku hidup menuruti hawa nafsuku, aku hidup menurut keinginanku. Dia statusnya adalah anak Bapak. Anak dari Bapak itu. Bapak itu tidak mengusirnya pergi dari rumah. Tapi anak ini dengan kesadaran sendiri, dia pergi, dia meninggalkan rumah, dan dia berfoya-foya dengan seluruh kekayaan dan harta warisan yang Bapak itu berikan. Nah, dan anak ini hidup semaunya, hidup sendirinya. Pada akhirnya dia mengalami bencana kelaparan di luar. Dan dia berkata, aduh, aku hidup merana, melarat di tempat ini. Aku hidup dengan semau dengan keadaanku. Pada akhirnya orang yang meninggalkan Tuhan dalam hidupnya, hidup dengan keinginan-keinginan sendiri, akan mengalami hal yang sangat menyedihkan dalam kehidupannya. Akan mengalami hal yang sangat
istilahnya apa ya? Menghancurkan, membuat kepedihan, bahkan akhirnya melarat dan jatuh. Melarat dan miskin di sini tidak hanya bicara tentang kekayaan harta, tapi melarat dari hal-hal yang rohani. Seperti yang Bapak ini katakan, anak ini telah mati tetapi sekarang hidup kembali. Dia dikatakan mati, rohaninya mati. Segala sesuatu dalam kehidupannya mati, saudara. Mengalami kesialan di dunia sana. Tapi akhirnya dia sadar dan dia balik lagi kepada bapaknya. Dan apa yang terjadi? Apakah bapaknya menolak dia? Tidak. Dari jauh ketika bapaknya melihat anak ini, dia berlari. Dia merangkul anak ini. Anak ini penuh dengan kotoran. Karena dikatakan dia kerja di kandang babi. Bahkan dia makan ampas makanannya babi. Begitu kotor, begitu jorok. Tapi apa yang bapak ini lakukan? Dia mengasihi anak ini. Dari jauh dia sudah berlari. Dia mengejar anak ini. Dia memeluk dan merangkulnya. Dan berkata kepada para pelayannya, siapkan pesta. Siapkan pakaian yang terbaik. Berikan cincin yang terbaik buat dia. Karena dia dulu sudah mati dan terhilang. Dan dia telah kembali lagi kepadaku. Hari ini saudara, ada orang-orang di luar sana. Yang mungkin saudara sudah jauh dari Tuhan. Engkau sudah keluar dari yang namanya cintamu terhadap Tuhan. Cinta yang mula-mula telah hilang. Mungkin kau adalah orang-orang yang dulu adalah orang yang di rumah Tuhan, melayani Tuhan, berkobar-kobar buat Tuhan. Tapi hari-hari ini kau menyerah. Dan kau berkata engkau mungkin sudah lama, engkau tidak pernah lagi berdoa. Engkau sudah lama tidak pernah lagi baca firman Tuhan. Engkau tidak pernah bangun lagi hubungan persekutuan dengan Tuhan. Tapi pesan Tuhan pagi ini buat hidupmu. Kalau engkau adalah orangnya, Tuhan panggil engkau kembali. Seperti Bapa yang merindukan anak yang terhilang. Dan Tuhan terlalu cinta dengan engkau. Dia mengasihimu. Dan kalau engkau kembali, dia adalah tetap menjadi anaknya, anak yang dia kasih dan dia cintai. Itulah kasih Bapa. Luar biasa, amin. Nah, anak yang kedua adalah anak sulung. Dia selalu tinggal bersama bapaknya di rumah. Bahkan dia adalah anak yang taat, anak yang patuh. Dia adalah anak yang baik. Dia selalu bekerja di ladang. Dan dia selalu menuruti perintah bapaknya. Dikatakan di Alkitab bahwa bertahun-tahun dia melayani bapaknya. Nah ini menggambarkan orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Yang mungkin dia rajin ke gereja. Dia rajin berdoa. Dia rajin baca firman. Bahkan mungkin dia melayani. Seperti yang kami lakukan hari ini. Melayani Tuhan dimanapun berada. Tetapi dia juga terhilang. Dia tidak pernah mengerti akan sebuah hubungan dengan bapaknya. Ini yang luar biasa. Dia berkata, Bapak, dia marah ketika adiknya datang. Dia bilang, Bapak, kenapa Bapak terima adikku? Dia sudah jahat, dia udah boroskan harta bendanya dengan pelacur-pelacur. Dia kembali lagi ke sini, Bapak masih terima dia. Dan Bapak berikan pesta buat dia. Sedangkan aku katanya, aku tidak pernah terima apa-apa daripada Bapak. Kenapa? Kenapa dia bisa seperti itu? Dia tidak pernah minta kepada bapaknya. Dia mungkin lakukan kewajiban-kewajiban secara agamawi. Dia rajin beribadah dan segala macam. Tapi dia tidak pernah punya hubungan antara anak dengan bapak. Dia tidak pernah komunikasi dengan bapaknya. Dia tidak pernah ngobrol. Dia tidak pernah ungkapkan kasih sayang seperti yang bungsu mungkin. Mungkin bungsu ini adalah orang yang mengerti haknya. Nah ada orang-orang yang rajin beribadah ke gereja. Tapi selama ini dia tidak pernah mengerti akan hak kerajaan, hak waris daripada bapaknya. Dia tidak pernah minta. Dia takut. Dia berkata, Tuhan aku orang berdosa. Aku takut. Nanti kalau aku minta ini apakah aku layak? Padahal firman Tuhan katakan, engkau layak karena darah Yesus telah melayakkanmu. Engkau boleh datang ke ruang takhta kasih karunia Allah, mendekat kepadaku, bersama-sama makan semeja dengan aku. Dan firman Tuhan berkata seperti ini, ayat 31, bapak itu berkata kepada anak sulungnya, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Bayangkan, hari ini, pagi ini pesan Tuhan buat kita. Tuhan mau berkata buat kita jemaat Tuhan, gereja Tuhan, dimanapun kita berada saat ini. Kita yang selalu bersama-sama dengan Tuhan. Kita yang melayani di rumah Tuhan. Kita yang selalu bersekutu dengan Dia. Tuhan berkata buat kita pagi ini. Segala kepunyaanku kata Tuhan adalah kepunyaanmu. Apa yang menjadi milik Tuhan adalah milik kita saudara. Inilah kabar baik betapa Bapa menyayangi kita. Dia punya segalanya, amin. Dia punya segalanya. Harta rohani, harta jasmani, segalanya. Kebaikan, kemurahan, kasih Bapa yang melimpah-limpah. Dia punya segalanya. Dia punya damai sejahtera. Dia punya kebahagiaan yang luar biasa.
Dan dia berkata itu juga menjadi milikmu. Amin. Amin. Ini kabar baik buat setiap kita. Ini kabar baik buat setiap kita. Segala kepunyaan Bapa di sorga adalah kepunyaan kita. Mari percaya. Amin. Mari percaya dalam Yesus Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Bapa yang mengasihi kita. Bapa yang selalu merindukan anak-anaknya bersekutu dengan dia. Mari nikmati kasih Tuhan. Mari nikmati kemurahannya. Mari nikmati kebaikannya dalam Tuhan. Amin. Kita bangun hubungan dengan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Namun kita juga menikmati kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari jadi orang yang selalu bersyukur. Amin. Firman Tuhan katakan bersyukurlah. Bersyukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Jadilah orang yang bersyukur. Kalau hari ini kita masih bisa sehat, masih bisa bertemu satu sama lain, masih bisa punya keluarga yang baik, masih punya anak-anak, punya pasangan, punya suami, punya istri, punya pekerjaan, masih bisa nikmatin makanan enak hari ini, mari kita bersyukur. Mari kita bersyukur dalam Yesus Tuhan. Lepaskan sungut-sungut itu, kebaskan persungut-sungutan, kekecewaan, sakit hati, kemarahan, dengki, iri hati. Buang itu semua dari hidup kita. Karena itu bukan menjadi bagian anak-anak Tuhan. Bagian kita adalah kita bersyukur sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah menyediakan segalanya dalam hidup setiap kita. Amin.